TMJ memberikan pujian terhadap quality Padang di Thailand dan juga Indonesia, serta respon dari Perak FC selepas perlawanan antara Perak melawan JDT ditunda. Nah, detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, orang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola dari Indonesia tentunya. Nah, kita masih akan singgung sedikit ya soal efek selepas perlawanan tuan rumah Perak FC melawan Johor Darul Ta'zim postpone ataupun ditunda. Nah, kali ini TMJ memberikan komparasi dan memberikan pujian kepada negara jiran yaitu Thailand dan juga Indonesia. Oke, ini artikelnya dari makanbola.com. Tunku Ismail, semua melakukan perubahan, kerajaan nak bantu apalagi alasan. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Ta'zim ataupun JDT DWIM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor memuji kualiti Padang di negara Thailand dan Indonesia. Baru-baru ini, aksi antara Perak menentang Johor Darul Ta'zim terpaksa ditangguhkan. Buat kali kedua selepas keadaan Padang yang amat teruk disebabkan hujan. Baginda heran dengan sikap klub-klub di Malaysia yang menolak tawaran kerajaan hasil inisiatif Kementerian Belia dan Sukan ataupun KBS untuk menarik taraf Padang di setiap negeri. Hal ini disebabkan negara jiran seperti Thailand dan Indonesia serta beberapa buah negara lagi sudah pun menarik taraf Padang di setiap stadium. Ini keadaan Padang di Thailand dan Indonesia. Infrastruktur bola sepak adalah satu keutamaan. Kejohanan antara bangsa boleh diadakan di negara mereka dan ia juga memberi kelebihan kepada pasukan kebangsaan mereka. DWIM Tunku Ismail juga memberitahu bahwa rakyat Malaysia melakukan perubahan, namun kembali penyokong pihak pengurusan yang tidak kompeten dalam melakukan kerja. Ya, pihak pengurusan ya. Di Malaysia semua nak perubahan, tetapi apabila pihak pengurusan lemah dan didesak untuk berubah, yang merungut nak perubahan datang membela pengurusan masing-masing. Kerajaan sanggup membantu setiap pasukan. Apalagi Anda mahu? Apalagi alasan? Tanya Baginda. Ya, nampaknya memang Tunku Mahkota Johor ini sangat kecewa ya dengan ditundanya perlawanan antara Perak FC melawan JDT, yang mana hal tersebut sudah concern disuarakan atau disampaikan oleh TMJ dari 10 tahun yang lalu, bahkan sudah dikomentari oleh TMJ. DWIM Tunku Ismail yakin perubahan infrastruktur penting sekiranya Malaysia mau bersaing secara kompetitif dengan negara jiran selain meningkatkan kualitas pasukan dalam liga dan juga kebangsaan. Ya, jadi memang agak ini ya, agak kecewa berat lah menurut aku TMJ, karena memang TMJ sudah vokal, ternyata masalah yang disampaikan TMJ kembali terjadi. Nah, kalau dari postingan Twitter ataupun X TMJ yang jadi contoh di stadium di Indonesia adalah stadiumnya Bali United. Nah, perlu korang semua tahu, Bali United adalah klub pertama di Indonesia yang terbuka. Jadi sudah kepemilikannya publik ataupun go public ya. Dan satunya lagi adalah Jakarta International Stadium ya. Memang Jakarta International Stadium menurut aku adalah stadium terbaik di Asia Tenggara saat ini. Tapi memang sebenarnya Jakarta International Stadium pun masih ada masalah sedikit ya soal quality Padangnya. Selepas diganti agak kurang balik lagi kualitasnya dari seperti yang awal dulu pernah dibuat. Jadi sekarang masih agak penyesuaian. Jadi belum terlalu oke lah. Kalau yang Thailand segala macam kita tahu lah, Padang-Padang di sana kualitasnya sudah kelas Eropa. Kalau kita ya macam Padangnya punya Johor Darul Ta'zim ya. Nah, kalau punya Bali juga oke ya, karena ini juga salah satu klub yang sangat progres, sekarang juga punya training ground yang sangat baik ya, dan akademinya juga oke ya. Jadi memang contoh yang diberikan oleh TMJ ini memang benar adanya gitu. Nah, bagaimana respon dari Perak FC ya terkait penundaan perlawanan kemarin ya? Ini juga diberitakan dari makanbola.com ya. Penjelasan Perak berhubung aksi tertunda lawan JDT. Pengurusan Perak FC tampil memberi penjelasan tentang penangguhan terbaru aksi Liga Super antara pasukan itu dengan Johor Darul Ta'zim ataupun JDT. Aksi membabitkan Perak dan JDT sepatutnya berlangsung pada 5 Oktober lalu, terpaksa ditangguhkan buat kali kedua susulan cuaca buruk dan Padang digenangi air. Jadi buat kali kedua ini catatan yang memprihatinkan ya.
Pengumuman penangguhan perlawanan buat kali kedua mengundang rasa tidak puas hati. Bukan saja penyokong kedua-dua pasukan, malah situasi ini turut menarik perhatian 2IM Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor. Yang kita tahu respon-responnya salah satunya respon tadi ya, terkait akhirnya juga TMJ memberikan perbandingan dengan negara jiran Malaysia itu, yaitu Thailand dan Indonesia. Lantaran itu, pengerusi klub Datuk Sri Abdul Azim bin Moh Zabidi tampil menjelaskan apa yang berlaku. Abdul Azim menyifatkan perkara ini berlaku karena Perak tidak diberi peluang untuk berbincang atau menyuarakan pandangan tentang isu penangguhan perlawanan. Oke, kita coba dengar ya statement pembelaannya dari Perak. Perak FC prihatin dan berkongsi kekecewaan yang diluahkan penyokongnya serta komuniti bola sepak atas penangguhan perlawanan Liga Super antara Perak FC dan Johor Darul Takzim. Oleh Liga Bola Sepak Malaysia ataupun MFL, malam tadi yang didakwa disebabkan oleh cuaca buruk dan keadaan padang yang tidak sesuai untuk penganjuran perlawanan. Perak ingin menjelaskan bahwa kami tidak diberi peluang dan ruang untuk berbincang atau memberikan pandangan sepanjang proses membuat keputusan ini. Perak sebagai sebagian daripada pemegang taruh Liga Malaysia ataupun Liga M sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh MFL dan Persatuan Bola Sepak Malaysia ataupun FVM, termasuk penilaian kesesuaian venue perlawanan, katanya dalam satu kenyataan. Abdul Azim turut menyifatkan perkara ini boleh dielak seandainya MFL menyediakan notis awal dan perancangan rapi untuk memastikan perlawanan dapat dijalankan. Atas sebab itu, beliau mengingatkan MFL bahwa sebarang keputusan yang dibuat mestilah mengambil kira semua pemegang taruh termasuk penyokong. Ini karena penyokong merupakan nadi kepada sukan sepak bola di Malaysia. Bola sepak di Malaysia. Pihak kami ingin menekankan bahwa kurangnya pertimbangan terhadap para penyokong kedua-dua pasukan, Perak dan DJDT yang kehadiran saja adalah isu utama dalam hal ini. Pihak MFL perlu lebih prihatin, konsisten, dan praktikal dengan mengambil kira serta menjaga kepentingan semua pemegang taruh, khususnya para penyokong. Perak ingin mengambil peluang ini untuk mengingatkan kepada pihak MFL bahwa penyokong adalah nadi kepada sukan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada penyokong pasukan Perak FC atas sokongan yang tidak berbelah bahagi dan kami berharap agar pihak MFL akan mengambil pendekatan yang lebih menyeluruh dan lebih terancang pada masa hadapan bagi mengelakkan keadaan seperti ini berulang lagi tambahnya. Aksi tertangguh antara Perak dan JDT dijangka diadakan di Stadion Majelis Perbandaraan Manjung. Ini karena selepas ini proses penaikan taraf Stadion Perak bakal dijalankan termasuk penaik taraf Padang. Atas sebab itu, pengurusan The Boss Gaurus memaklumkan bahwa bagi aksi Liga Malaysia ataupun Liga M membabitkan pasukan itu akan dilangsungkan di Maju. Oke, jadi memang sudah ada rencana untuk melakukan rem. Nah, dari statement ini ya, jadi tadi pertimbangannya adalah penyokong yang hadir ya. Tapi sebenarnya mungkin sudah tepat juga ya MFL memutuskan untuk tidak dilanjutkan ataupun ditangguhkan ya. Karena kalau dengan kondisi padang yang teruk, gara-gara cuaca buruk, itu kalau tetap dijalankan selain permainan terganggu, potensi cedera juga akan lebih besar ya, akan merugikan kedua tim. Tapi sekali lagi, dengan ditangguhnya perlawanan kemarin, tidak hanya merugikan JDT semata, tapi juga merugikan Perak, merugikan Liga. Nah, ini di mata sponsor ataupun penyokong-penyokong terhadap jalannya Liga ini juga berdampak ya, termasuk penyokong pasti sangat kecewa ya. Tapi kalau pertimbangannya penyokong juga untuk tetap dijalankan kemarin dengan kondisi yang mungkin sudah teruk itu ya, mungkin MFL pertimbangannya panjang ya, jadi walaupun banyak penyokong yang hadir tidak dijalankan ataupun ditangguhkan, pasti pertimbangannya panjang juga gitu, jadi harus dihargai juga. Tapi yang jelas ini memprihatinkan. Dan kalau kita tengok sebenarnya belajar dari beberapa case yang ada ya, kalau misalnya memang quality padangnya kurang oke, ataupun kalau drainasenya kurang oke, rumputnya belum boleh menyerap cepat gitu kalau hujan ataupun cuaca buruk, ada salah satu cara yang sudah dicoba, yaitu dengan ada kayak kanvas ya ataupun kain yang menutup padang itu. Nah, itu harus minimal disiapkan. Jadi ketika hujan paling nggak bisa menahan untuk tidak masuk ke padang langsung ya. Tapi sekali lagi semoga dengan kemarin hal terjadi macam itu, ini menjadi perhatian semua, apalagi TMJ memang benar konsen ataupun merespon kejadian kemarin, dan semoga ini juga membuat standar
ataupun perhatian terhadap quality Padang di Liga Malaysia ini boleh lebih baik. Ini perspektif saya ya, yang melihat dari jauh gitu. Nah, mungkin itu update dari JJS terkait masih soal penundaan atau ditangguhnya perlawanan antara Perak FC melawan Johor Darul Ta'zim. Itu aja. Kalau ada kesalahan aku mohon maaf, sia-sia semuanya. Bagaimana komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.